banyak menjadi diri sejati, indikatornya adalah kita sering menangkap insight-insight dari apapun. Itu indikatornya. Ya. Dari semua kejadian, dari semua peristiwa, itu selalu menangkap itu. Ya. Even anak kecil, kita kayak nakal, tapi ini apa ya insight-nya? Bukan, misalnya bukan bentuknya yang berantakan ini, berantakan itu, misalnya, terus dengan egonya, keakuannya misalnya, nggak mau diaturnya. Bukan lihat di situnya, tapi di balik itu tuh dia sedang apa ya? Ada yang sedang belajar, ada yang sedang mengeksplor, ya, dia sedang diskenariokan untuk belajar dari kesalahan dan lain sebagainya. Bisa melihat itu, ya. Tapi kalau kita melihatnya dengan pure ego, nggak bisa. Kita pasti yang, kok gini sih, nanti gimana anak kita nanti ke depannya kalau ini gini kan gitu. Itu langsung pikiran yang mengandai-andai, merasakan emosi terlibat di situ gitu kan. Dan tentunya untuk bisa melihat itu, tentunya perlu punya ketenangan jiwa ya, atau yang terhubung dengan the self itu sendiri. Gitu ya. Jadi syaratnya untuk menjadi blending dengan the self, punya ketenangan jiwa. Artinya apa? Jiwa kita perlu memasrahkan diri ya, seutuhnya. Kalau secara hardware-nya, limbiknya perlu berserah diri. Amigdalanya, limbiknya perlu berserah diri. Otak di sininya nih gitu kan, yang pusat emosinya di sini itu berserah diri. Jadi kalau sebenarnya kita mau bahasanya membuka hati kita, ya sebenarnya adalah konsep di limbik ini perlu dipasrahin dulu, jangan bereaksi dulu. Kan di limbik itu kan ada konsep-konsep kan ya, ada data-data pelajaran-pelajaran sebelumnya tuh, ada hipokampus ya, ada dualitas, ada baik buruk, ada emosi kalau ke-trigger begini jadinya begini gitu kan. Nah, itu pasrahin dulu, jangan dilibatkan. Ya, jangan dilibatkan. Oke, atau kita langsung praktek deh. Oke, jadi kan ini ada limbic brain. Sorry, belum di-share. Ya belum di-share ya. Sorry. Oke, ini limbic brain ya. Jadi kita fokusnya di sini dulu deh ya. Limbic brain itu pusat emosi ya. Pusat emosi. Nah, syaratnya kita mau terkoneksi gitu ya. Itu sebenarnya kita kendalikan dulu limbic brain-nya. Jadi kalau hati itu adalah ke-triggernya itu dari limbik dulu, dari otak dulu. Ya, jadi kalau memasrahkan diri misalnya kalaulah kita sepakati karena rasa ini banyak di sini dan disepakati bahwa hati itu di bagian sini, di bagian dada atau cakra jantung, ini bukan pusat sebetulnya. Ya, kalau saya rasain ini bukan pusat, tapi ini efek penyerahan dari sini. Ya, dari sini. Ketika ini berserah diri, ini akan efek. Ya, ini ada efeknya. Dia efek sebuah rasa yang luar biasa di sini. Tapi coba ini di sini sibuk. Bisa nggak di sini tenang? Rasain aja. Ini di sini sibuk ya. Di otak kita sibuk. Bisa nggak ini tenang? Ya, jadi ini dulu tenangin, ya pasrahkan seluruhnya. Ini pun ada keinginan, ada ekspektasi di otak kita tuh ada ekspektasi, pikiran-pikiran yang andai-andai dan lain sebagainya. Ini buang, lepaskan, ya, pasrahkan, sehingga efeknya nanti di sini kebuka gitu. Jadi ini dulu kendalikan. Yuk kita praktek ya. Oke, kita meditasi, ya. Silakan tutup matanya, boleh berbaring, boleh lendotan, kalau memang ada pasangannya, boleh ya apapun boleh lah ya. Yang penting mah berserah diri aja.
pikiran kita terakhir. Oke, tutup matanya, silahkan. Tutup matanya. Oke, sekarang kita akan kendalikan dulu dan memasrahkan. Nah, sebenarnya kita pasrahkan semua pergerakan otak kita, terutama pusat emosi yang ada di limbik kita. Oke, bisa fokus ke nafas dulu, tenangkan dirinya. Semakin Anda tarik nafas, semakin tenang. Dan semakin memasrahkan seluruhnya. Termasuk keinginan-keinginannya, termasuk ekspektasi-ekspektasinya. Pasrahkan semuanya. Semua data-data yang ada di pikiran, termasuk konsep-konsep apapun itu, pengetahuan-pengetahuan kita, semuanya pasrahkan. Pasrahkan semuanya, dan mulai Anda mengizinkan untuk disentuh sama diri sejati, disentuh dengan sang sejati pada diri Anda. Rasakan itu. Dan Anda mengizinkan Anda diliputi oleh the self, the higher self, atau diri sejati kita. Anda tidak perlu menganalisa, Anda hanya perlu mengizinkan dan perlu memasrahkan diri seperti itu. Lepaskan satu persatu atau seluruhnya. Jika Anda bisa langsung seluruhnya, keinginan-keinginan, ekspektasi-ekspektasi yang ada di pikiran kita. Pasrahkan semuanya. Pasrahkan semuanya. Biarkan diri sejati kita menemui kita. Kita di sini adalah ego kita, diri kita. Ketika Anda sudah mulai merasakan ketenangan dan diliputi oleh diri sejati, Anda tidak perlu membayangkan diri sejati itu seperti apa. Tapi Anda hanya perlu merasakannya bahwa Anda ketika sudah tenang, itu sudah diliputi. Sekarang, Anda hadirkan semua tantangan yang ada dalam hidup Anda, yang sedang Anda hadapi. Anda lihat oleh ego Anda, yang terbimbing oleh diri sejati Anda. Biarkanlah ide dan gagasan mengalir dengan sendirinya. Biarkan sikap-sikap yang terlintas mengalir dengan sendiri. Lepaskan semua keinginan, lepaskan semua ekspektasi. Terutama belenggu-belenggu ingin dihargai, ingin diakui, ingin dimengerti, mengharuskan sesuatu, Anda lepaskan. Lihatlah permasalahan atau kejadian atau apapun itu secara objektif,
dan dengarkan dengan segala kerendahan hati kita, dengan keterbukaan pikiran kita. Dengarkanlah gagasan-gagasan, ide-ide, dan pencerahan dari diri sejati. Apa yang perlu dilakukan oleh diri kita? Lepaskan belenggu-belenggu kita, lepaskan topeng-topeng kita, status siapa saya secara ego, lepaskan semuanya. Dan tunduklah dan berserah dirilah sepenuhnya. Sehingga Anda bisa mendengar gagasan-gagasannya. Apa yang sejatinya perlu dilakukan. Bagaimana menjalani hidup ini. Bagaimana kita bersikap. Bagaimana kita berekspresi di kehidupan ini. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan. Jika Anda sudah terhubung dengan diri sejati, jika Anda sudah terhubung dengan diri sejati, tidak perlu menganalisa terhubungnya seperti apa. Indikatornya adalah Anda sudah tenang, sudah damai. Lihatlah ekspresi ego sejatinya, ego dewasanya. Seperti apa sekarang dalam menghadapi segala perjalanan hidup. Kenali ego dewasa Anda. Bagaimana ego dewasa Anda menyikapi pasangan Anda, menyikapi anak-anak Anda, menyikapi tantangan hidup, menyikapi tubuh Anda, dan lain sebagainya. Bagaimana ego sejati Anda berekspresi dalam menjalani hidup ini. Dan bagaimana ego sejati Anda menyikapi hal-hal yang dijalani dalam hidup ini. Lihatlah di alam pikiran Anda, apakah ego sejati Anda beda dengan ego yang sebelumnya yang Anda jalani selama ini. Jika Anda sudah mengenali ego sejati Anda, satukanlah dengan ego sejati Anda dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah yang perlu Anda lakukan, ego yang terbimbing oleh diri sejati.
Itulah ego sejati yang menjalani kehidupan ini dengan damai. Jikapun memang perlu ketegasan, tapi dengan takaran yang pas. Semuanya seimbang, semuanya terkendali. Oke, fokus ke nafas lagi. Dan satukanlah diri ini dengan ego sejati Anda, dengan diri sejati Anda. Berserah diri sepenuhnya. Rasakan tubuh Anda, rasakan ruangan yang sedang ditempati. Dengarkan semua suara yang ada di ruangan Anda. Dan buka mata pelan-pelan. Oke, silakan mungkin sharing, ada tanggapan atau silakan ada pertanyaan. Saya mau ngomong. Ya, siapa? Mbak, ya, Bu Charni. Halo? Kepencet Mas Dani. Oh, iya, oke, siap. Oke, yang lain? Apa yang dirasakan? Atau apa yang dialami? Ya, silakan sharing. Boleh sedikit? Banyak juga boleh. Rasanya kayaknya semua masalah yang dihadapin tuh biasa-biasa aja gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau yang kita hadapi itu kan banyak yang membuat kita khawatir, rasanya kayaknya mampu nggak ya gitu. Nah cuma pada saat tadi itu meditasi kayaknya itu mah hal yang biasa gitu, kayak ringan aja gitu. Jadi udah bisa yang bedain ya, cara memandang ego sejati sama ego yang riuh. Ya. Nah itu cuma implementasinya belum tahu nih gimana, Kang. Implementasinya oleh diri sejati. Ya seperti itulah gitu kan. Jadi memang ya sudah jalani aja kan gitu ya. Jadi kalau dalam keadaan kita panik nih misalnya atau yang panik itu khawatir siapa? atau apa? Ego yang mana? Iya maksudnya cara ininya. Kayak gini, Mbak Tuca. Jadi mainnya mau di mana? Dalam kehidupan sehari-hari itu pilihan kita. Mau di ego state mana? Ego state tadi yang kayak anak kecil atau ya misalnya gitu kan. Atau ego yang dewasa nih. Mainnya mau di mana? Kalau kita masih berpikir seperti yang kemarin ya, ego anak kecil lah misalnya gitu kan. Itu jadi riuh, merasa nggak bisa gitu kan menghadapinya itu ya, atau merasa jadi ribet gitu ya, karena masih berpikir sebagai ego anak kecil, makanya main di mana. Tapi kalau sebagai, ini juga kenyataan juga, kalau sebagai ego sejati dalam menghadapinya ya, kenyataan juga nih gitu ya, itu akan lebih tenang dan akan melihat memang semuanya memang wajar adanya gitu. Itu maksud saya Mbak Tuca. Iya kan misal
ini contoh ini aja ya, contoh kecil. Ya. Kayak menghadapi orang tua yang keinginannya itu kadang nggak masuk akal gitu kan, tapi memaksakan kehendak dia. Mm-mm. Apa, minta anterin lah misalnya nih, minta anterin ke Kudus, ke Semarang, atau kemana gitu kan. Ya, ya. Nah, dalam kondisi kayak gini kan, jalanan ditutup, nggak ada kendaraan, nggak bisa ke sana, nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu, tiap hari itu ribut gitu. Nah, gimana caranya gitu untuk menghadapi itu gitu. Oke, Meskipun praktek aja udah kita langsung ya. Nih, jelaskan ya, begini kondisinya, tapi tetap nggak mau tahu gitu gimana tuh. ya, coba tanyakan kalau oleh sama diri sejati itu apa tindakannya yang perlu dilakukan? Ya diabaikan aja. Oke, terus apa lagi? Apa ya? Ya Koneksikan. cuman cuman Koneksikan. diajak bicara aja sih. Oke, terasa nggak ketika diajak bicaranya seperti apa gestur tubuhnya? Kan beda sama kita main di ego state di anak kecil sama ego state yang dewasa. Cara bicaranya ada beda kan? Bisa dirasakan nggak ekspresinya atau terlihat nggak ekspresinya? Kita main di ego anak kecil nih berbicara sama orang tua, kan ada yang tadi tuh, ada keluhan-keluhan, ada kebingungan, ada merasa emosi ke-trigger gitu kan ya. Tapi kalau ego yang dewasa, itu Ya kan kalau dalam apa, ini kelihatannya sih kayaknya orang tuanya mengerti gitu. hmm, karena kita kan lebih mengayomi kan bicaranya gitu ya, lebih eh, kan gini, kadang-kadang kan ketika ngomong misalnya eh, peristiwa yang lalu misalnya dikait-kaitkan. Ibu saya tuh misalnya susah banget diajak ngomong gitu kan, itu di pikirannya tuh ya. Jadi, ih susah banget gitu ya. Nah, itu tuh kebawa-bawa tuh. Ya. Iya, jadi kayak orang udah pikun gitu. Nah, apalagi tuh ada dari situ ya. Ada memori itu kan. Nah, itu Iya, sudah habis apa, dia selalu mengatakan lokasi yang jauhnya 12 jam itu bisa ditempuh dalam waktu 1 jam gitu. ya is Kan okay deket gitu kan. aja di situ, kan deket aja. Kamu kenapa sih nggak mau nganterin misalnya gitu? Iya. Ya, sekarang waktunya praktek. Waktunya praktek ya. Kan sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan kan bisa bisa kelihatan ya gitu ya. Mbak Tuca sedang ego yang mana yang tadi berbicara sebagai ego anak kecil dan yang dewasa seperti mana ya. Nah, itu yang saya maksud nggak mudah memang gitu kan. Karena dia meskipun dia sudah mengenal menjadi ego sejati, dalam prakteknya si ego anak kecil tuh masih kayak gitu kayak gitu ya. Jadi nggak bisa gitu dong misalnya gitu kan gini 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 gitu ya. Itu mengintervensi. Nah, bagaimana kita stay alpha? Nah, stay alpha itu salah satu prakteknya di situ. Bagaimana kita stay di sini nih? Ya, ego yang kebimbing sama diri sejati itu bagaimana gitu kan. Sehingga tindakan-tindakannya lebih tenang, lebih bijak gitu ya. Kalaupun tegas juga bijak gitu dan lain sebagainya ya. Dan tidak baperan misalnya ke bawah-bawah yang ih susah banget sih dibilangin gitu kan ibu gue misalnya gitu ya. Nah ke bawah-bawah jadi baper gitu misalnya gitu ya. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau memang di sana perlu ngomong terus misalnya belum dipahami oleh orang tuanya sekali dua kali, kita yang rela gitu ya. Oh ya udah gitu kan, belum mengerti gitu kan. Saya sudah pada usaha membicarakan dengan sebaik mungkin pada saat ini. Dia belum mengerti ya sudah gitu kan. Sekarang saya waktunya pulang ya sudah pulang-pulang aja ya dan doakan orang orang tuanya misalnya diberikan
Vibrasi ya. ya pengertian gitu ya, dibimbing dan lain sebagainya. Sudah di kemudian hari ya udah lakukan lagi aja gitu kan, lakukan aja gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita mainnya di ego anak kecil, dari setelah ketika dalam bicaranya itu juga ada intensi yang kurang baik gitu ya, karena membawa-bawa yang tadi label-label susah diajak ngomong lah, pikun lah gitu kan dan sebagainya. Setelahnya pun membawa-bawa emosi itu kan ke rumah misalnya atau ke kantor, bawa itu. Terus ketika mau datang lagi, capek, nanti gini lagi. Nah gitu ya. Jadi main di situ ya. Jadi nggak clarity jadinya. Jadi secara vibrasi juga akhirnya konflik terus. Gitu. Jadi di sini perlu disadari. Gitu. Terkoneksi, usahakan terkoneksi terus menerus dijaga. Gitu Mbak Tuca. Oke, makasih Kang. Sama-sama. Oke, good. Ya. Ya, Mas Eka. Yang lain kalau ini kebetulan karena satu halaman sama saya jadi tahu ada yang raise hand gitu ya. Yang lain kalau ada mau raise hand diklik gitunya ya, di bagian bawahnya ada reaction ya, ada ini ada Ya, ya. Silakan. terima kasih Kang. Jadi bantuannya tadi. Jadi saya istilahnya mau coba latihan ya dalam waktu dekat ini dan mohon dibantu mendapat saran-sarannya. Ya. Jadi yang mau akan saya lakukan itu adalah tadi kita membahas tentang berdamai dengan shadow. Nah, yang saya akan lakukan adalah saya mau berdamai dengan tidak menggunakan label saya sebagai kakak, saya sebagai suami. Saya kepingin melakukan suatu mediasi antara adik saya punya 2 adik, dan istri saya dan dengan saya sendiri gitu. Jadi tadi saya ngebayangin ketika kita bermeditasi, saya ngebayangin saya duduk sejajar dengan 3 orang di depan saya. Kemudian saya minta maaf kepada mereka semua. Saya minta maaf kepada adik saya minta maaf kepada istri saya. Jadi saya melepaskan label-label bahwa saya lebih tinggi dari mereka, dan kemudian saya berkonsultasi dengan diri sejati saya. Diri saya ada di samping saya. Awal-awal sulit. Kemudian saya tanya ke diri saya mesti gimana nih? Kemudian yang saya dapatkan adalah mulailah dengan komunikasi, mulailah dengan mensejajarkan diri kamu dengan mereka semua, lepaskan label-label tadi, minta maaf bahwa selama ini komunikasi antar kita, silaturahmi dengan antar kita tidak bagus, dan ambil tanggung jawab itu. Jangan ada ekspektasi bahwa dalam mediasi ini kamu akan mendapatkan semua akan kemudian berpelukan dan happy ending kayak gitu. Jangan ada ekspektasi seperti itu. Usaha aja, ya berserah diri aja di situ. Jadi ini yang saya tangkap, dan insya Allah saya akan lakukan segera gitu ya, karena ada adik saya di Indonesia dan saya nggak mau telat sebelum semua terlambat gitu ya, karena kita nggak tahu kapan kita akan pergi. Dan saya udah ngomong sama istri bahwa saya akan share ini, dan mungkin nanti saya coba konsultasi lagi bagaimana hasilnya, tapi ya at least saya akan coba ini PR saya. Itu aja, Bu. Oke, bagus banget Pak Eka. Jadi itu ya salah satu bimbingannya. Jadi coba kalau bedanya misalnya mendengarkan ego anak kecil atau ego orang tua yang sebagai kakak gitu ya, yang perlu dituruti, itu pasti nggak terjadi tuh sosok yang baru, yang ego dewasa itu kan, yang bisa mengakui, yang bisa menerima, yang berani mengungkapkan, itu tuh seperti itu. Oke, bagus Pak Eka.